Halo semuanya, selamat datang. Pernah dong lihat bintang jatuh terus kepikiran, itu sebenarnya apaan sih? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah nyata di balik asteroid, komet, dan tentunya kilatan cahaya magis yang sering kita lihat di langit malam itu. Kayaknya hampir semua dari kita pernah ya, lagi asik-asiknya lihat langit, terus tiba-tiba, wush, ada garis cahaya lewat, dan refleks langsung bikin permohonan dalam hati. Rasanya magis banget kan? Tapi percaya deh, cerita di baliknya itu jauh lebih menakjubkan. Tapi, gimana kalau aku bilang, yang kamu lihat itu sama sekali bukan bintang. Yang kita saksikan itu sebetulnya adalah babak penutup yang super dramatis dari sebuah perjalanan panjang yang mulainya jutaan kilometer dari sini. Oke, kita mulai dari sini ya. Biar ceritanya utuh, kita mulai dari bagian akhirnya dulu, yaitu dari pertunjukan cahayanya itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya si bintang jatuh ini? Yang biasa kita sebut bintang jatuh itu, nama ilmiahnya adalah meteor. Jadi ini bukan bintang beneran ya, tapi jejak cahaya yang terang banget. Nah, cahaya ini muncul waktu ada batu dari luar angkasa yang kita sebut meteoroid nabrak atmosfer bumi dengan kecepatan super tinggi. Terus, ya, kebakar habis. Dan pertunjukan cahaya ini terjadinya jauh di atas kepala kita loh. Menurut para peneliti di BRIN, kilatan api ini muncul di ketinggian sekitar 80 km. Itu lebih tinggi dari jalur terbang pesawat manapun. Jadi walaupun kelihatannya dekat, fenomena ini sebenarnya terjadi di ujung atmosfer, di gerbang menuju luar angkasa. Nah, buat benar-benar ngerti soal meteor, kita harus mundur sedikit nih. Kita telusuri asal-usulnya. Yuk, kita kenalan sama dua induk kosmiknya, asteroid dan komet. Coba deh lihat tabel perbandingan ini. Bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita punya asteroid, si planet minor yang isinya ya bongkahan batu dan logam dari sabuk asteroid. Di sisi lain, ada komet, si bola salju kotor, yang terbuat dari es dan debu dari ujung tata surya kita. Dua karakter yang benar-benar beda. Penampilan mereka itu beda banget, kayak yang dibilang sama Pak Thomas Jamaluddin, komet itu bintang berekor. Ekornya yang ikonik ini muncul waktu si komet deketin matahari. Panasnya itu bikin esnya langsung menguap, terus ngelepasin debu. Nah, debu sama gas ini ditiup sama angin matahari, jadi deh jejak cahaya panjang yang super megah di angkasa. Oke, kita udah kenalan sama induknya. Sekarang kita fokus ke pecahannya. Perjalanan yang sesungguhnya dimulai dari sini. Bagian 3, kehidupan sebuah meteoroid. Jadi, meteoroid itu apa sih? Gampangnya, bayangin aja mereka tuh kayak remah-remah kosmik. Pecahan-pecahan kecil dari asteroid atau debu yang ditinggalin sama komet. Ada jutaan meteoroid yang layang-layang di antara planet, seringnya sih karena ada tabrakan hebat di masa lalu. Ukurannya juga macam-macam. Ada yang sekecil butiran pasir, tapi ada juga yang segede batu berdiameter 1 meter. Dan beda dari induknya yang punya orbit rapi, meteoroid ini jalurnya nggak beraturan. Mereka cuma ngelayang bebas, nunggu takdir buat berpapasan sama sesuatu. Misalnya planet kita. Perjalanan si meteoroid ini bakal sampai ke puncaknya waktu jalurnya akhirnya bersilangan dengan bumi. Nah, disinilah transformasinya dimulai. Bagian 4, dari meteor menjadi meteorit. Nah, ini dia 3 tahap transformasinya, dan ini penting banget buat diingat. Waktu masih di luar angkasa, namanya meteoroid. Pas dia masuk atmosfer dan terbakar, itu jadi meteor, alias si bintang jatuh. Dan kalau ada sisanya yang berhasil selamat sampai mendarat di bumi, namanya jadi meteorit. 3 nama untuk satu perjalanan yang sama. Tapi harus diingat ya, buat jadi meteorit itu langka banget. Bayangin deh, dari ribuan ton material luar angkasa yang menghujani bumi tiap tahun, hampir semuanya itu hancur jadi debu di atmosfer. Cuma sisa-sisa yang paling kuat dan paling besar yang berhasil sampai ke tanah. Itulah kenapa meteorit itu berharga banget buat para ilmuwan. Dan kalau yang datang ukurannya lebih besar, dampaknya bisa dahsyat banget. Lihat aja 2 contoh ini. Tahun 1908, ada objek yang meledak di atas Tunguska Siberia, dan energinya itu sampai bisa meratakan hutan seluas Jakarta. Atau yang lebih baru tahun 2013, ada batuan yang jauh lebih kecil meledak di atas Chelyabinsk, Rusia, dan gelombang kejutnya aja udah cukup buat mecahin jendela dan melukai ratusan orang. Serius, ini bukan main-main. Nah, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling penting. Kenapa sih kita repot-repot mempelajari ini semua? Bagian 5, petunjuk dari luar angkasa. Jawabannya, karena meteorit itu bukan sekedar batu biasa. Mereka itu kapsul waktu. Coba bayangin, ini adalah material asli yang nggak berubah sama sekali sejak tata surya kita terbentuk, 4,5 miliar tahun yang lalu. Dengan mempelajari mereka, kita seolah-olah bisa ngintip resep awal pembentukan planet kita sendiri.
Bahkan, waktu masih jadi meteor dan terbakar di langit, mereka itu masih ngasih kita petunjuk loh. Lihat tabel ini deh, warna kilatannya itu adalah kode rahasia komposisi kimianya. Kalau kamu lihat warnanya kuning, itu artinya banyak besinya. Kalau hijau, itu magnesium. Biru, itu kalsium. Ini tuh kayak pertunjukan kembang api kosmik yang sekaligus ngasih tahu kita bahan pembuatnya. Keren banget kan? Jadi, lain kali kamu lihat ke langit malam dan menyaksikan bintang jatuh, coba deh ingat perjalanannya yang luar biasa itu. Kamu bukan cuma lihat sebutir debu yang terbakar, tapi kamu lagi menyaksikan babak akhir dari sebuah artefak purba berusia miliaran tahun. Ini jadi bikin kita mikir, rahasia apa lagi ya yang masih disimpan sama para pengembara bisu dari masa lalu tata surya kita ini?